so much motherfucking design on right now. Baik, sastra berasal dari bahasa Sanskerta sarta yang berarti tulisan, karangan, atau kitab. Dola 2007 1. Kata kesusastraan berasal dari sucarta dalam bahasa Sanskerta. Prefiks su mengandung arti baik. Selanjutnya, pendidikan karakter adalah nilai-nilai mulia yang perlu diinternalisasikan ke dalam hati atau diri seseorang yang nanti akan memberi citra diri dari yang bersangkutan. Nilai-nilai karakter bangsa yang harus tersiratkan atau impliat dalam pembelajaran berbagai bidang studi ada 15 butir. Yang pertama, religius. Yang kedua, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras. Yang keenam, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat, komunikatif, cinta damai, dan gemar membaca. I got so much motherfucking design on right now. Selanjutnya adalah pentingnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan suatu pembelajaran yang sangat penting bagi setiap peserta didik yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap peserta didik untuk mahir berbahasa Indonesia sesuai dengan tempat dan tujuan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah sangat membantu peserta didik untuk dapat mengenali dirinya sendiri, berinteraksi dengan lingkungannya. Pendidikan ini diarahkan meningkatkan kemampuan setiap peserta didik, di mana bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan setiap manusia. Selanjutnya adalah hubungan pendidikan karakter dengan pembelajaran bahasa Indonesia, di mana hal itu sama pentingnya dikarenakan antara keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Di sisi lain, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting, yaitu bahasa memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai konteks, baik komunikasi secara tulis maupun lisan. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian bahasa di dalam masyarakat akademik yang dapat difungsikan pada penulisan karya ilmiah seperti ringkasan buku, makalah, seminar, lokarya, skripsi, tesis, dan disertasi. Semua karya tersebut sebagai wujud komunikasi tulis dalam dunia akademik. Demikian pula komunikasi lisan dapat dilihat wujudnya pada waktu sivitas akademik, memberikan materi di kelas, seminar, orasi, dan pidato. I got so much motherfucking design on right now. Pendidikan karakter dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang disertai dengan tuntutan penguasaan keempat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, keterampilan menyimak. Tujuan utama menyimak adalah menangkap, memahami, dan menghayati pesan, ide, dan gagasan yang tersirat dalam bahan simakan. Dari aktivitas menyimak, peserta didik diharapkan dapat menggali nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam bahan simakan. Kemudian yang kedua, keterampilan berbicara siswa. Pada penanaman nilai-nilai karakter dalam pembelajaran berbicara, siswa diharapkan dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran berbicara agar kedepannya siswa dapat berbicara yang berbasis karakter. Misalnya, siswa berkomunikasi dengan guru dengan bahasa yang sopan dan santun. Siswa dapat percaya diri dan tidak malu-malu atau takut untuk berbicara di depan teman-temannya, dan siswa harus memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Dalam keterampilan berbicara akan terlihat bahwa bahasa menjadi cerminan penting dalam mengukur karakter seseorang. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan suatu keharusan dan modal yang mampu menunjukkan identitas diri, baik dari situasi formal maupun non-formal. Kemudian yang ketiga, keterampilan membaca. Nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung dalam membaca pada pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya adalah bisa menghargai karya orang lain, kreatif, tanggung jawab, dan rasa ingin tahu terhadap hal-hal yang positif, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan menulis.
Dalam kaitannya dengan pendidikan karakter, terkait keterampilan menulis dapat dilihat pada prosedur pembelajarannya yang dapat dipandang sebagai saluran pendidikan karakter. Secara umum, di setiap tahapan pembelajaran menulis terdapat sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan oleh siswa. Melalui berbagai kegiatan inilah, siswa akan secara tidak sadar dapat membentuk serta mengembangkan karakter dirinya. Mulai pada tahap pra-menulis, siswa sebenarnya melakukan serangkaian aktivitas seperti mencari maupun eksplorasi sebagai fenomena untuk mendapatkan ide-ide yang dijadikan bahan dalam menulis. I got so much motherfucking design on right now. Selanjutnya, metode pembelajaran bahasa Indonesia. Metode pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah membangun konteks. Tahapan pertama dalam pembelajaran berbasis teks dimulai dari memperkenalkan konteks sosial dari teks yang dipelajari. Misalnya, dalam teks eksposisi, siswa harus bisa memahami peran dan hubungan antara orang-orang yang berdialog, apakah antara teman, editor dengan pembaca, guru dengan siswa, dan sebagainya. Yang kedua, pemodelan. Pada tahap ini, siswa mengamati pola dan ciri dari teks yang diajarkan. Siswa dilatih untuk memahami struktur dan ciri-ciri kebahasan teks. Pada tahap ini, siswa dapat mengeksplorasi jenis teks yang dipelajarinya serta mengenali ciri-cirinya. Yang ketiga, menyusun teks secara bersama. Dalam tahapan ini, siswa mulai memahami keseluruhan teks. Guru secara perlahan mulai mengarahkan siswa agar mandiri sehingga siswa menguasai model teks yang diajarkan. Yang terakhir yaitu menyusun teks secara mandiri. Setelah melalui tahapan ke-1 sampai tahapan ketiga, siswa telah memiliki pengetahuan mengenai model teks yang diajarkan. Siswa mulai memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat teks yang mirip dengan model teks yang diajarkan. Dalam tahapan ini, siswa mulai mandiri dalam mengejarkan teks dan peran guru hanya mengamati siswa untuk penilaian. Got so much motherfucking design on right now. Selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013. Untuk mengimplementasikan tujuan mata pembelajaran bahasa Indonesia, maka pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tulis maupun teks lisan. Teks merupakan ungkapan pikiran manusia yang lengkap yang di dalamnya memiliki situasi dan konteks. Dengan kata lain, belajar bahasa Indonesia tidak sekadar memakai bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, tetapi perlu juga mengetahui makna atau bagaimana memiliki kata yang tepat yang sesuai tatanan budaya dan masyarakat pemakaiannya. Pencapaian kompetensi tersebut berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Untuk itu, guru harus merencanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran yang mendorong kemampuan peserta didik untuk melakukan penyingkapan atau penelitian, serta dapat menghasilkan karya kontekstual baik individual maupun kelompok. Dengan memahami keterkaitan masing-masing kompetensi dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembelajaran berbasis teks atau mampu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik secara kreatif dan kritis. Di samping itu, pembelajaran bahasa Indonesia dapat berperan sebagai penghala dan pengintegrasi ilmu lain.